Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Selamat datang saya ucapkan di channel Sukma Arga Radio, dan jangan lupa untuk rencang semua bisa bergabung dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Oke, di siaran kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang berjudul Tersesat di Hutan Angker Gunung Lawu. Baik, tanpa berlama-lama, ambil posisi nyaman dan tetap waspada sekeliling Anda. Kisah ini terjadi di tahun 2013, ketika seseorang yang bernama Gito masih duduk di bangku SMA. Sekolahnya membuat sebuah acara kemah di sebuah bumi perkemahan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa. Dan kebetulan, Gito menjadi panitia dengan beberapa temannya, lalu mereka pun diberi tugas untuk mencari tempat dan segala keperluan yang dibutuhkan. Dari beberapa tempat yang menjadi opsi, terpilihlah satu tempat, yaitu bumi perkemahan yang ada di lereng Gunung Lawu. Lokasi bumi perkemahan ini bisa dibilang berada di desa yang padat penduduk, dengan alam yang masih asri dan juga pemandangan dari atas gunung. Di sana juga terdapat satu pendopo yang berada di ujung jalan desa, yang juga menjadi titik perbatasan antara hutan dan desa yang ada di sana. Atau bisa dibilang juga, pendopo ini adalah bangunan terakhir sebelum masuk ke bumi perkemahannya. Walaupun memang di seberang pendopo ini masih ada satu rumah warga lagi yang saling berhadapan. Lalu jarak dari pendopo juga tidak jauh, hanya berjalan beberapa meter ke atas untuk menuju titik di mana acara kemah dilaksanakan. Dan pendopo itu juga digunakan sebagai base camp panitia untuk beristirahat. Selama 1 bulan mereka menyiapkan segalanya, dari mulai konsep dan apa saja yang dibutuhkan ketika nanti acara berlangsung. Dan pada saat itu, acara kemah direncanakan berlangsung selama 2 hari, tepatnya di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Di H-1 sebelum acara, tepatnya di hari Jumat, Gito dan teman-temannya menyiapkan segala kebutuhan dan keperluan peserta kemah. Lalu beberapa panitia inti sekitar 9 orang berangkat pada hari itu dengan mengendarai sebuah truk. Dan sesampainya di lokasi, para panitia segera menurunkan barang yang dibawa, lalu dipindahkan ke sebuah pendopo yang menjadi base camp panitia. Setelah semua barang selesai dimasukkan, mereka semua sibuk dengan tugas masing-masing, karena memang tugas-tugas itu harus mereka selesaikan sebelum malam tiba. Ketika semua sedang bertugas dengan kesibukannya masing-masing, salah seorang bernama Danang yang bertugas membersihkan terpal bertanya ke salah seorang warga, menanyakan sebuah selang air untuk membersihkan terpalnya. "Mas, ada selang gak ya? Ini soalnya aku mau bersihin terpal." "Oh itu mas, di belakang pendopo. Nanti ada jalan kecil, turun, terus ada lumbung. Nah di situ mas selangnya, warnanya biru." Danang segera mengambil selang dengan berjalan menuju lumbung yang dimaksud warga tersebut. Ketika Danang berjalan menuju lumbung dan menuruni jalan kecil yang hanya bisa dilewati oleh 1 orang, dia melihat seorang bapak-bapak sedang memotong rumput di sebuah petakan tanah, tepat di sebelah kanannya. Lalu Danang itu menyapa, "Monggo pak." Tapi nggak ada jawaban dari bapak itu. Beliau nampak masih sibuk memotong rumput dengan menggunakan arit. Pada saat itu, Danang berpikir, mungkin bapak itu tidak mendengar apa yang dia katakan. Lalu beberapa menit berselang, Danang berhasil menemukan selang air itu. Dan ketika dia kembali ke arah pendopo, Danang melewati jalan yang kecil itu lagi. Di situ dia masih melihat sosok bapak-bapak yang tadi, yang pertama kali dia lihat di tempat yang sama. Kemudian, Danang mencoba menyapa lagi untuk kedua kalinya. "Monggo pak." Masih nggak ada jawaban dan bapak itu masih menebaskan sebilah arit ke rumput yang ada di depannya. Karena penasaran, beberapa langkah Danang berjalan. Dia pun memalingkan badan dan mencoba mengamati dengan seksama ke arah sosok bapak-bapak petani itu. Dan tidak berselang lama,
bulu kuduk Danang berdiri dengan sendirinya. Di situ Danang baru sadar kalau sosok bapak-bapak petani yang dilihatnya masih dalam posisi yang sama dan melakukan gerakan yang selalu sama, berulang-ulang, dengan posisi badan atau tubuhnya yang tidak bergeser sedikit pun. Kejadian itu membuat Danang ketakutan dan lari menuju pendopo. Sesampainya di pendopo, Danang tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada teman-temannya karena takut kalau kejadian tadi hanya halusinasinya saja. Singkat cerita, sore harinya setelah maghrib, semua tugas sudah diselesaikan oleh para panitia. Beberapa panitia memutuskan untuk istirahat dengan bersantai di dalam pendopo sambil menonton film dengan sebuah laptop yang dibawa oleh Gito. Sekitar 8 orang sedang asyik menonton film, tapi tidak dengan Danang yang memilih untuk berjaga di luar dengan alasan menikmati udara malam. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan dari pintu kaca di pendopo itu. Delapan orang yang mendengar suara ketukan pintu itu seketika memalingkan pandangan mereka dan bergegas keluar menemui Danang. "Woi, kenapa Nang?" "Aku barusan dengar suara langkah kaki dari arah sana," jawab si Danang sambil menunjuk ke arah jalan yang memasuki area hutan. "Ah, masa? Gak mungkin lah, ini kan rumah terakhir." 8 orang temannya Danang termasuk Gito itu tidak percaya dengan kesaksian Danang. Kemudian Danang mencoba meyakinkan dan menyuruh teman-teman lainnya untuk diam beberapa saat. "Shh!" Dan ternyata benar, Danang, Gito, dan ke-7 temannya mendengar suara langkah kaki yang diseret ke tanah. Suara langkah kakinya sangat jelas, hingga semuanya mendengar arah dari sumber suaranya yang memang tidak jauh dari pendopo. Gito dan yang lain mencoba mengecek dari mana sumber suaranya, tapi mereka tidak menemukan apapun. Akhirnya karena takut, mereka semua memutuskan untuk masuk ke dalam pendopo. Nah, di sini Danang kembali bilang kalau dia melihat ada seseorang di rumah yang ada di seberang pendopo, dan dari penglihatan matanya, di dalam rumah itu terlihat seseorang yang sedang duduk bersender di sebuah kursi dan menatap ke arah pendopo. Akhirnya Gito, Danang, dan kedua teman lainnya memutuskan keluar pendopo sambil sesekali melihat ke arah rumah itu. Dan memang benar, mereka melihat dengan jelas kalau ada manusia yang sedang duduk di dalam rumah tersebut. Akhirnya Gito dan teman-teman berusaha untuk berpikir positif. Ya mungkin memang masih berpenghuni meskipun nampak tidak terawat rumah itu. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk tidur, dan ketika mereka bangun untuk sholat subuh, mereka masih melihat sosok itu dengan jelas. Dewi, salah satu teman Gito, sempat bertanya, "Git, siapa ya orang itu? Kok dari semalam masih di situ aja?" "Iya, siapa ya Win? Masa ada orang dari semalam sampai pagi gini posisinya masih sama, cuma duduk bersandar dan tidak berpindah sama sekali. Udahlah, ntar kalau udah terang kita cek aja ke sana." Ketika hari sudah terang, Gito mencoba mengecek rumah tersebut, dan ternyata di dalam rumah tersebut tidak ada barang sama sekali, dan rumah tersebut tampak kosong, tidak berpenghuni. Dan bukti ini diperkuat ketika salah seorang warga, seorang laki-laki parubaya, yang kebetulan lewat mengatakan kepada Gito kalau rumah tersebut sudah ditinggalkan penghuninya 1 tahun lamanya. Mendengar penjelasan laki-laki itu, Gito jadi tambah bingung, karena semalam bukan hanya dia yang melihat, bahkan ketika temannya juga melihat kalau ada seseorang di dalam rumah itu. Setelahnya, Gito lebih memilih diam dan tidak memberitahu ke teman-temannya karena dia takut menimbulkan kepanikan. Singkat cerita, di hari Sabtu itu, panitia lain menyusul ke bumi perkemahan yang datang bersama para guru dan peserta kemah. Mereka semua berkumpul di sebuah tanah lapang. Gito dan ke-8 temannya lebih memilih diam dan tidak membicarakan kejadian semalam kepada panitia lain. Mereka mencoba fokus dengan rangkaian kegiatan pada hari itu. Hari pertama berjalan tidak seperti yang diinginkan.
entah berhubungan atau tidak dengan kejanggalan di hari sebelumnya. Di pagi hari, cuaca yang tadinya sangat panas tiba-tiba berubah ketika memasuki siang hari. Hujan turun dengan sangat deras disertai dengan angin yang sangat kencang. Gito yang bertanggung jawab sebagai koordinator acara sempat kebingungan, karena siang itu dia berencana mau melakukan survei jalur yang nantinya akan digunakan untuk acara outbound. Dan memang dari serangkaian acara yang sudah disusun, di minggu pagi akan diadakan outbound dengan mengelilingi sekitar bumi perkemahan. Gito dan teman-temannya sempat berdiskusi apakah harus melakukan survei dengan keadaan hujan atau harus menunggu hujan sampai reda. Salah satu dari panitia ada yang bilang, kalau kita nunggu hujan, bakal kemalaman. Rawan juga kalau malam kita nyari jalur. Akhirnya Gito pun mengambil keputusan, yowes, nanti kita ke jalur. Nunggu agak reda aja. Ini masih deras soalnya. Dan ketika hujan sudah reda pada sekitaran jam 3 sore, sekitar 7 orang dengan formasi 4 laki-laki, di situ ada Gito, Wawan, Ricky, dan Danang, juga 3 perempuan, ada Sarah, Mila, dan juga Dian. Mereka bersiap untuk melakukan survei jalur. Dan ketika mereka sudah mempersiapkan segalanya, Gito masih menimbang apakah mereka akan melakukan survei dengan dampingan guru atau tidak. Gito sempat bertanya kepada guru pembina dan sempat dilarang apabila mereka melakukan survei jalur tanpa pendampingan guru. Akhirnya dicarilah salah seorang guru bernama Pak Budi untuk menemani mereka. Jadi total 8 orang yang akan melakukan survei. Dan gak lama kemudian mereka berjalan ke atas dengan jas hujan yang sudah mereka pakai. Mereka semua mulai berjalan memasuki area hutan yang vegetasinya sangat rapat. Dan sekitar 30 menit mereka berjalan, kabut mulai turun dan membuat beberapa dari mereka menggigil. Dan gak lama kemudian, salah seorang bernama Sarah tiba-tiba merasakan lemas dan pusing. Bahkan dia tidak mampu untuk berjalan lagi. Di situ Pak Budi langsung meminta Gito untuk menghubungi panitia yang ada di base camp dengan sebuah HT untuk membawakan sebuah tandu dan mengevakuasi Sarah turun. Setelah menunggu agak lama, akhirnya datang 5 orang untuk menjemput Sarah. Dan ketika mereka sudah menaikkan Sarah ke atas tandu dan bersiap turun, salah satu panitia meminta supaya ada yang menggantikan Sarah dari ke-5 orang ini, dengan alasan supaya tidak ganjil. Kemudian dipilihlah Sinta untuk menggantikan Sarah. Waktu terus berjalan, hari semakin gelap karena kondisi kabut dan juga mendung, dan mereka baru sadar kalau ternyata tidak ada satupun dari mereka yang membawa senter. Karena dari awal dalam pemikiran mereka, jalur yang akan mereka lewati nggak jauh dan tidak memakan waktu yang lama, karena pada minggu sebelumnya mereka juga sudah melakukan survei. Tapi pada waktu itu, menurut pengakuan dari Gito, kondisinya sangat berbeda. Singkat cerita, mereka tetap berusaha untuk melanjutkan pencarian jalur. Akhirnya, mereka menemukan beberapa tempat yang dirasa cocok untuk outbound. Kemudian mereka mulai menandai semua tempat dengan batu dan juga tongkat di setiap perjalanan yang mereka lewati. Tapi saat itu, Gito dan Danang merasa kalau jalur yang mereka lewati berbeda dari minggu yang lalu ketika mereka melakukan survei. Gito dan Danang mencoba berpikir positif kalau jalur yang mereka lewati kali ini adalah jalur yang sama, akan tetapi hanya nampak berbeda karena kondisi jalur yang cukup gelap. Tepat sebelum maghrib, sekitar jam 5:30 sore, sampailah mereka di sebuah lapangan terbuka. Di sini, Gito merasa lega karena dia teringat ketika survei di minggu sebelumnya, dia sempat tiba di lapangan terbuka itu, namun dari arah sebaliknya. Kemudian, mereka memutuskan untuk istirahat. Karena udara yang cukup dingin dan baju mereka yang basah karena hujan, satu teman dari Gito yang bernama Mila merasakan kalau badannya sudah lemas, pusing, dan dia sudah tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan lagi, sehingga membuat Pak Budi dan beberapa teman lainnya mencoba membantu Mila supaya kondisinya tidak bertambah parah. Sementara Gito dan Danang, mereka berdua akan mencari jalur yang pernah mereka lewati pada minggu sebelumnya.
Ketika mereka, Gito dan Danang sedang mencari jalur, mereka berdua malah menemukan percabangan jalur, sehingga mereka harus memastikan jalur mana yang akan mereka pilih. Dan ketika mereka berdua mencoba jalur pertama, Gito menemukan jalur setapak yang mirip dengan jalur petani yang mereka lalui seminggu sebelumnya. Tapi anehnya, jalur petani itu bukannya menembus pematang sawah. Lama-kelamaan, jalur ini justru dipenuhi semak belukar yang semakin lebat. Sampai pada akhirnya, mereka berdua merasa ada yang janggal dengan jalurnya. Karena mereka berpikir kalau jalur ini tidak mungkin dilewati manusia. Di situ, Gito ini bilang ke Danang, "Nang, ini kok kayaknya buntu ya. Padahal kan ini jalan setapak pas kemarin kita lewati." "Iya Git, aku juga ngerasa gitu. Ini jalan buntu. Wis, kita putar balik aja." Akhirnya Gito dan Danang kembali ke tempat semula dan memberitahu yang lain kalau jalan pertama yang mereka coba ternyata jalan buntu dan tidak ada jalan keluar. Di situ dua orang yang bernama Sinta dan Dian ini langsung menangis setelah mendengar penjelasan dari Gito dan Danang. Mereka takut saat itu kalau mereka tersesat dan tidak bisa pulang. Pak Budi mencoba menenangkan dan meyakinkan Sinta dan Dian jika mereka pasti menemukan jalan keluar. Bingung dan takut, itulah yang dirasakan Gito pada saat itu, karena jalan yang dia yakini untuk menuju jalan keluar ternyata hanyalah jalan buntu, apalagi HT yang dia bawa sudah tidak berfungsi sehingga dia tidak bisa menghubungi panitia lain untuk meminta bantuan. Mereka sempat kebingungan antara kembali ke jalur sebelumnya atau memilih jalur kedua. Akhirnya Pak Budi memutuskan untuk berjalan menyusuri jalur kedua dengan pertimbangan apabila melewati jalur sebelumnya akan memakan waktu yang cukup lama. Gito dan yang lain mengikuti pilihan Pak Budi. Mulailah langkah demi langkah mereka berjalan beriringan. Dua di depan, yaitu ada Pak Budi dan juga Danang. 5 orang di tengah, ada Mila, Dian, Sinta, Gito, Riki, dan Wawan yang berada di paling belakang. Dan setelah berjalan sekitar 30 menit, tiba-tiba Wawan yang berada paling belakang mencengkeram bahu Riki yang berada persis di depannya. Riki ini langsung berhenti dan bertanya ke Wawan, "Kenapa Wan?" "Enggak apa-apa, udah jalan terus aja." Dan gak begitu lama, giliran Gito yang melihat tingkah aneh Wawan. Wawan berjalan tersendat, seperti ada sesuatu yang menghalangi di sela-sela kakinya yang membuatnya terpeleset beberapa kali. Gito akhirnya bertanya ke Wawan, "Wan, kamu kenapa? Lemas apa gimana?" Enggak apa-apa kok. Terus aja jalan Git, gak usah lihat ke belakang." Kondisinya, si Wawan ini menjawab dengan posisi menundukkan kepala, seperti tidak ingin menatap ke arah depan. Di situ Riki juga sempat menduga-duga, kenapa Wawan bisa bertingkah seperti itu, hingga dia teringat sebuah obrolan di kantin sekolahnya bersama Wawan. Riki ingat, Wawan pernah cerita kalau dia punya kelebihan dalam penglihatannya. Akhirnya, Riki baru tersadar kenapa Wawan bisa bertingkah aneh. Tapi Riki tidak berani menanyakan apa yang sebenarnya dilihat oleh Wawan pada saat itu. Dan gak lama kemudian, muncullah sebuah harapan. Jadi waktu itu, Gito melihat ada sebuah cahaya dari kejauhan. Langkah kaki mereka semakin cepat menuju ke arah cahaya itu. Namun anehnya, ketika mereka berjalan menuju sumber cahaya, mereka merasa kalau cahayanya semakin lama semakin menjauh dan jalan yang mereka lewati seperti tidak berujung. Bahkan, vegetasi di sekitar mereka semakin lama semakin lebat, seperti mengarah kembali ke hutan. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah sederhana yang nampak dibuat menggunakan papan-papan kayu. Bisa dibilang, itu adalah satu-satunya rumah di tengah hutan. Dan tepat di depannya, terdapat 2 jalur percabangan, jalur ke arah kiri dan lurus, dan rumah yang mereka lihat, jalurnya menuju ke arah kiri. Lalu tanpa pikir panjang, mereka langsung mengambil jalur ke sebelah kiri untuk menuju ke arah rumah itu. Karena melihat kondisi mereka yang sudah nampak kelelahan, Pak Budi pun berinisiatif untuk mengetuk rumah dengan tujuan meminta air dan meminta izin untuk beristirahat sejenak. Lalu diketuklah pintu rumah itu. "Permisi." "Nuwun sewu,
Lalu tidak begitu lama, keluarlah seorang ibu-ibu berperawakan kurus, mengenakan kebaya, rambutnya digulung konde dan nampak menggendong seorang bayi dan 2 anak kecil yang mengikuti ibu-ibu itu dari dalam rumahnya. Semua terlihat normal dan tidak ada keanehan apapun. Dari kondisi rumahnya pun juga terlihat normal. Hanya saja rumah itu memang berada jauh dari pemukiman. Pak Budi menemui ibu-ibu itu dan menjelaskan bahwa mereka sempat tersesat dan meminta izin untuk istirahat sementara waktu. Ibu-ibu itu pun mempersilahkan mereka dan mereka semua duduk di teras rumahnya, kecuali Wawan yang duduk terpisah dan menjauh dari yang lainnya. Beberapa menit kemudian, ibu-ibu itu keluar dari dalam rumahnya sambil membawa nampan yang berisi 8 cangkir kopi dan sebuah toples biskuit. Mereka pun menikmati kopi dan biskuit yang disediakan oleh ibu itu. Walaupun Gito sempat curiga dengan biskuit yang dia makan, karena di dalam kaleng itu tidak ada biskuit yang utuh, hanya terdapat potongan-potongan biskuit di dalamnya. Tapi Gito tetap berusaha berpikir positif. Mungkin biskuit ini jadi hancur karena dibuat mainan sama anaknya. Di situ sempat ada obrolan antara Pak Budi dan sosok ibu ini. Bahkan ibu ini sempat menanyakan mereka datang dari mana dan kenapa mereka bisa tersesat di dalam hutan. Lalu obrolan berlanjut hingga Pak Budi juga bertanya keberadaan dari suami ibu ini. Nuwun sewu, Bu. Kalau boleh tahu, Bapak di mana ya? Kok dari tadi kami belum lihat? Kami juga mau mengucapkan terima kasih. Oh, Bapak lagi di masjid, lagi sholat Isya. Dan di sisi lain, Ricky, Danang, dan Gito melihat tingkah Wawan yang semakin aneh. Wawan seperti memikirkan sesuatu dan lebih sering menunjukkan tatapan kosong. Bahkan, Wawan tidak mau meminum kopi ataupun memakan biskuit yang sudah disediakan. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 8:30 malam. Pak Budi pun pamit kepada ibu-ibu itu dan mengucapkan terima kasih karena mereka sudah merepotkan. Gito dan yang lain juga berpamitan, tapi berbeda dengan Wawan yang memilih langsung pergi dan tidak mau melihat ke arah rumah tersebut. Setelah meninggalkan rumah itu, mereka akhirnya berjalan menuju ke pemukiman dengan menyusuri jalan setapak. Hingga beberapa meter kemudian, mereka berpapasan dengan seorang bapak-bapak yang berjalan menuju ke rumah ibu tadi. Bapak-bapak ini mengenakan sarung dan baju berwarna putih. Di situ Pak Budi sempat menyapa. Monggo, Pak. Monggo, monggo, jawab bapak itu dengan ekspresi datar. Lalu beberapa dari mereka sempat berpikir kalau bapak-bapak itu adalah suami dari ibu pemilik rumah tadi. Singkat cerita, setelah mereka berjalan langkah demi langkah, Danang yang berada paling belakang sempat terkejut karena dia melihat di depan mereka ada sebuah lumbung dan di depan lumbung itu terdapat banyak topeng berwujud leak dengan taring yang panjang menempel di dinding depan lumbung itu. Dan Danang merasa kebingungan karena dia melihat teman-teman yang ada di depannya seperti tidak melihat lumbung tersebut. Bahkan teman-temannya juga tidak menoleh sama sekali. Dan ketika mereka sudah memasuki area menuju pemukiman, Gito kembali teringat dengan HT-nya yang dari tadi sudah tidak berfungsi. Di situ Gito mencoba menyalakan HT-nya lagi dan dia pun kaget karena HT-nya tiba-tiba kembali berfungsi dengan normal dan tidak ada kerusakan sama sekali. Bahkan saat itu, Gito berhasil menghubungi panitia yang ada di base camp. Dan singkat cerita, mereka sudah berhasil sampai di pendopo. Setelahnya Pak Budi langsung memberi kabar kepada kepala sekolah dan beberapa guru kalau mereka sempat tersesat ketika melakukan survei. Di pagi harinya, ketujuh siswa yang melakukan survei semalam diizinkan untuk tidak ikut acara di hari kedua, supaya mereka semua bisa beristirahat. Dan di siang harinya, Pak Budi beserta guru-guru lainnya berinisiatif untuk ke rumah ibu yang semalam mereka temui untuk sekedar mengucapkan terima kasih karena sudah memberi tumpangan dan menolong para siswanya yang tersesat. Akhirnya Pak Budi dan guru-guru yang lainnya menyusuri jalur yang sama yang sempat Pak Budi itu lalui semalam. Dan betapa terkejutnya Pak Budi ketika sampai di titik di mana mereka menemukan rumah yang semalam beliau datangi. Di sana
hanya ada sebuah tanah lapang dan beberapa pohon saja. Padahal Pak Budi sangat yakin sudah mengikuti jalur yang sama dan sudah berada tepat di mana dia menemui rumah tersebut. Singkat cerita, Pak Budi dan guru lainnya kembali ke pendopo, dan di sana Pak Budi langsung mencari informasi ke warga sekitar tentang keberadaan rumah tersebut. Salah seorang warga berkata kalau memang tidak ada rumah sama sekali di sana, dikarenakan wilayah itu bukanlah jalan utama, sehingga sangat jarang dilalui oleh warga. Dan warga itu juga bercerita, ternyata pernah ada satu kejadian di mana seorang ustadz diminta untuk mengisi pengajian oleh seorang ibu-ibu di titik lokasi yang sama, dan sesampainya di sana, ustadz itu hanya menemui sebuah tanah lapang dan tidak ada rumah sama sekali. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah acara kemah selesai, cerita tentang rumah dan ibu misterius ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan semua siswa di sekolahan Gito. Gito, Danang, dan Ricky masih tidak percaya dengan kejadian yang mereka alami, sedangkan Sinta, Mila, dan Dian masih trauma dengan apa yang mereka alami. Dan pada waktu itu, Gito, Ricky, dan Danang sempat menanyakan kepada Wawan yang memang punya kelebihan soal kejadian yang mereka alami. Dan dari pembicaraan mereka, Wawan tidak mau membicarakan soal rumah dan ibu yang mereka temui saat itu. Wawan cuma bilang kalau dari awal perjalanan memang dia sudah merasa aneh, apalagi setelah Sarah sakit, karena saat itu Wawan juga melihat ada sosok leak yang besar berwarna hitam dan lewat di depannya. Dan ternyata hal itulah yang membuat tubuhnya pada saat itu agak oleng dan sempat terjatuh beberapa kali hingga mencengkeram bahu Ricky. Dan sosok leak itu juga sama dengan topeng yang dilihat Danang di lumbung yang dia temui di jalur pada saat mereka turun. Dan ternyata juga teman-temannya itu nggak melihat sama sekali keberadaan dari lumbung itu. Jadi cuma Danang yang melihatnya. Setelah itu, Wawan juga cerita kalau dia melihat ada sosok hitam yang selalu mengikutinya dan memberi arah jalan yang benar. Gito yang penasaran dengan jawaban Wawan, kemudian menceritakan kepada tetangganya yang bisa dikatakan sebagai orang pinter. Sebut saja namanya Pak Daud. Kemudian Pak Daud menjelaskan bahwa sebenarnya Gito dan teman-temannya memang sudah diberikan pertanda sejak awal, dari kejadian suara kaki di pendopo hingga cuaca yang tiba-tiba berubah dan juga ketika Sarah sakit. Jadi sebenarnya pertanda-pertanda itu muncul supaya mereka tidak melanjutkan perjalanan. Dan di situ Pak Daud juga menjelaskan bahwasanya Wawan punya peran penting ketika mereka melakukan perjalanan survei. Jadi Wawan itu sebenarnya sudah paham ketika mereka diarahkan oleh sosok hitam itu untuk menuju ke rumah ibu-ibu itu. Lalu sosok ibu-ibu yang mereka temui sebenarnya adalah penyelamat mereka, dan dia sebenarnya adalah sosok hitam yang mengikuti Wawan setelah melihat sosok leak ketika Sarah itu sakit dan ditandu. Sosok hitam itu tepatnya bersemayam di sebuah pohon besar tepat berada di tanah lapang itu. Dan pertanyaan Gito selanjutnya kepada Pak Daud, "Pak, sebenarnya kopi dan biskuit yang disediakan oleh ibu-ibu itu apa toh Pak?" Pak Daud pun menjawab bahwa kopi yang mereka minum sebenarnya adalah air kubangan yang berwarna hitam, sedangkan biskuit itu merupakan potongan dari serbuk-serbuk kayu. Disitulah Gito teringat kalau memang semua biskuit yang dia makan di rumah itu berbentuk potongan kecil dan tidak ada satupun yang utuh. Itulah kisah yang dialami oleh Gito. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.